105. Bekas bercinta di leher harum. Ingatan, ya, hanya ingatan yang bisa kugunakan saat ini. Aku harus berusaha mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Alek, wajah laki-laki sangar itulah yang pertama sekali muncul di benak. Teringat saat dia menawar istriku seharga 1 juta. Oh, bukankah aku menghajarnya? Bukankah aku menerjang tubuhnya hingga tercampak memeluk kaki meja? Bukankah aku meninju rahangnya hingga dia mengaduh kesakitan? Kenapa sekarang aku di sini? Di mana ini? Kupaksa mata terbuka, sangat berat dan perih. Kuraba kelopaknya, terasa bengkak. Ya Tuhan, aku baru ingat. Anak buah Alek tiba-tiba datang dan mengeroyok aku. Alek, kau pengecut. Beraninya main keroyok. Hei, ada mayat, ada mayat. Terdengar teriakan seseorang. Syukurlah, akhirnya ada juga yang melihatku. Tak mengapa dia mengira aku mayat. Setidaknya teriakannya bisa menghalau anjing-anjing yang masih hidup. Itu nadinya masih berdenyut. Suara langkah beberapa orang kudengar mendekat. Ini kan penghuni kos-kosan yang di belakang pasar ini. Iya, kamar paling ujung. Oh, benar-benar, yang istrinya cantik dan seksi itu kan? Iya, ayo angkat, kita antar ke kamar kosannya. Aku pasrah saja saat tubuhku dibopong beramai-ramai. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang sehariannya beraktivitas di pasar ini. Untung mereka mengenalku. Mbak, ini suaminya kan? Tanya salah seorang yang membopongku. Iya Mas Gilang, kenapa dia? Ya Tuhan, kenapa bonyok begini? Itu suara merdu istriku. Harum. Nggak tahu mbak, kami menemukannya di tumpukan sampah di sudut pasar. Sepertinya habis dijamret atau gimana mbak. Tubuhku dibaringkan, tentu saja di atas lantai, berlapiskan tikar plastik usang. Tulangku yang seperti remuk semakin terasa sakit saat diletakkan di lantai kasar ini. Kami permisi mbak. Ku dengar langkah orang-orang yang telah menolongku semakin menjauh. Terima kasih bapak-bapak, kata Harum melepas di ambang pintu. Mas, kamu kenapa sih? Harum mendekatiku. Kurasakan sentuhan air dingin di wajah dan kening. Istriku tengah menyeka luka-luka di wajahku dengan handuk yang telah dibasahi. Kubuka pelan kelopak mata. Wajah cantik istriku terlihat samar. Lama-kelamaan semakin jelas. Duh, cantiknya. Hilang sudah rasanya perih dan ngilu di tubuh ini. Wajah Harum mampu menguranginya. Betapa besar magnet yang ada pada dirinya. Pantas saja orang-orang tadi menyebutnya Mbak Cantik. Rupanya istriku sudah terkenal di daerah ini sebagai Mbak Cantik dan seksi. Bangganya aku, Rum. Mas, kamu dari mana aja? Nggak pulang 1 malaman. Pulang-pulang sudah bonyok begini. Tanya Harum. Sekarang dia membersihkan lenganku dengan hati-hati. Kunikmati setiap senti wajah dan tubuhnya dengan tatapanku. Kunikmati aroma wangi yang menyeruak dari tubuh sintal itu. Sepertinya istriku baru saja mandi. Wangi sampo tercium jelas dari rambutnya yang basah. Ops, rambut Harum basah. Apakah dia tadi keramas? Kenapa dia mencuci rambutnya? Aku hafal betul sifat Harum. Dia paling malas mandi, apalagi mencuci rambut. Kalau tidak terpaksa, dia nggak akan membasahi rambutnya. Hanya setiap kami habis bertempur saja. Tetapi kenapa pagi ini dia keramas? Apakah dia habis bertempur tadi malam? Dengan siapa? Mas, ditanya kok diam saja. Kamu dari mana? Kenapa nggak pulang? Kenapa kamu bonyok begini? Harum menatapku dengan mata cantiknya. Ku balas dengan tatapan mulai curiga. Kenapa menatap aku kayak gitu sih? Protesnya menyibakkan rambut basahnya ke belakang. Aku nggak pulang 1 malaman karena berusaha cari uang. Bahkan sampai berantem dan bonyok begini. Kamu di rumah baik-baik saja kan sayang? Tanyaku berusaha wajar. Emangnya kenapa? Aku baik-baik saja, jawabnya santai. Dilepasnya baju kaos yang menempel di tubuhku, lalu digantinya dengan yang lain. Saat itulah aku melihat dengan jelas, ada yang mencurigakan di lehernya. Warna ungu gelap membekas seperti bekas gigitan. Siapa yang telah meninggalkan tanda pertempuran di leher istriku? Rum, tumben kamu keramas. Biasanya males banget kan? Tanyaku mulai memancing. Ada rasa curiga yang menyesakkan dada. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menyentuh istriku? Harum begitu baik, setia, dan sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia tega memberikan tubuhnya dipakai orang lain. Tapi rambut basah ini, bekas di leher ini,
Harum, tolong sayang, kau tidak melakukan apa-apa bukan? Oh iya mas, tadi malam aku tidur ditemani cecak. Mas Gilang nggak pulang-pulang sih. Cecaknya nakal, dia buang kotoran di rambutku. Terpaksa aku keramas. Terus ini apa sayang? Kuraba bekas mencurigakan di leher putihnya. Apaan sih? Harum berdiri, mengembalikan handuk basah dan baju bekasku ke belakang. Kenapa hatiku terasa sakit? Sepertinya milikku telah dicuri orang lain. Meski dia tetap utuh, tapi aku merasa ada sesuatu pada dirinya yang begitu berharga, sudah tak ada pada tempatnya. Melur, beginikah perasaanmu saat itu, saat aku mendustaimu, saat kau mulai curiga kalau aku berselingkuh di belakangmu, aku tidur dengan perempuan yang ada di dekatmu. Mel, apakah kini aku mengalami hal yang sama? Apakah istriku yang telah berdusta juga, sama seperti dulu, kau mencurigaiku? Apakah dia berselingkuh juga? Apakah dia berselingkuh dengan lelaki yang ada di dekatku juga? Apakah ini karma? Mel, tolong jangan sumpahi aku. Aku nggak bisa begini, Mel. Tolong cabut sumpahmu. Jangan sumpahi aku, Mel. Sakit, sakit sekali rasanya didustai seperti ini. Sakit sekali rasanya ditikam dari belakang seperti ini. Mas, ada bawa uang nggak? Harum kulihat telah berganti pakaian. Rambut basahnya juga sudah kering. Alat makeup dibawanya ke dekat pintu, lalu mulai merias wajahnya di sana. Di kamar sempit ini memang tidak ada cermin, apalagi lemari untuk rias. Kasihan Harum, untuk berdandan terpaksa dia harus ke dekat pintu agar lebih terang. Cermin kecil digunakannya untuk melihat pantulan wajah semampunya. Maaf sayang, Mas nggak berhasil tadi malam. Keburu berantem. Celakanya mereka keroyokan. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kebetulan uang simpananku masih ada. Aku beli sarapan dulu ya. Simpanan dari mana? Bukannya kamu sudah nggak punya uang selama ini, sergahku. Namanya perempuan pasti punya uang simpanan, Mas. Itu baru istri yang baik. Harus pandai berhemat dan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Jadi pas kepepet kayak gini, kita masih bisa makan. Harum langsung keluar setelah menyelesaikan kalimatnya. Tak mungkin rasanya dia punya uang simpanan. Tapi aku tidak bisa memaksa. Tubuh dan tenagaku masih begitu lemah untuk menyelidikinya. Berbicara saja rasanya sangat lelah. Harum kembali dengan sebuah bungkusan. Sepertinya lontong atau nasi gurih. Tapi kenapa dia hanya membeli satu bungkus? Mas, ini nanti kamu sarapan ya. Aku ditawari kerja di warung Bu Romlah. Lumayan gajinya bisa buat kita makan. Selama kamu belum dapat kerjaan, biar aku aja dulu yang kerja. Harum meletakkan bungkusan itu di dekat kepalaku, lalu langsung pergi keluar. Tunggu, teriakku tak tahan lagi. Kenapa mas? Harum membalikkan badan. Kau bilang apa tadi? Kau mau kerja? Tanyaku emosi. Bab 106. Harum menolak melayaniku. Iya, kenapa? Kamu kan enggak kerja-kerja. Salah kalau aku yang kerja. Jawabnya menantang. Kamu sepertinya berubah banget. Kamu memutuskan sesuatu tanpa merundingkannya dulu denganku. Apa maksudmu, ha? Mas, jangan egois dong. Aku keluar mau kerja. Kerjanya juga di warung makan di dekat pasar itu. Kecuali kerjanya jadi TKW ke luar negeri, baru perlu berunding. Kalau nanti kamu sudah kuat, makan siang datang aja ke warung Bu Romlah. Biar kamu lihat aku itu beneran kerja atau bukan. Udah terlambat nih. Ini hari pertama aku kerja. Nggak enak kalau terlambat. Aku pergi. Aku hanya bisa mengelus dada. Mungkin Harum memang beneran kerja. Aku terlalu curiga, sepertinya. 3 hari sudah Harum bekerja di warung makan Bu Romlah. Selama 3 hari ini juga dia tak ada waktu lagi buatku. Pulangnya selalu larut malam. Pagi-pagi sekali sudah pergi lagi. Pernah kutanya kenapa larut malam pulangnya. Rasanya tak mungkin masih ada orang makan di tengah malam. Jawabannya sangat masuk akal. Ku menyiapkan makanan untuk dijual esok hari. Aku hanya bisa menerima, meski hati penuh curiga. Selama 3 hari ini pula, Harum seolah lupa tugasnya sebagai istri. Setiap aku mencoba menyentuhnya, 1000 alasan keluar dari mulutnya. Aku bosan di rumah sayang, mau keluar, badanku belum fit benar. Kataku mencoba memeluknya dari belakang. Harum baru saja pulang, dia langsung mandi lalu tidur di sebelahku. Posisinya masih sama dengan 2 malam terakhir, membelakangiku. Kalau boleh aku mau. Mau sayang, sudah lama nggak lagi kan? Boleh, tanyaku membelai perutnya. Perlahan ku cium tengkuk dan rambut wanginya.
Maaf mas, aku capek banget, mau tidur. Ketusnya spontan menepis tanganku. Posisinya masih membelakangiku. Sebentar saja Rum, aku janji nggak akan lama-lama. Aku juga belum mampu untuk berlama-lama mainnya sayang. Tenagaku belum pulih seperti sedia kala. Ya sayang ya, bujukku memelas. Wanita itu diam, sepertinya dia luluh juga, atau kasihan lebih tepatnya. Entahlah, yang penting keinginan ini tersalur. Aku mulai lagi tengkuk harum, sementara tanganku kembali meraba tubuhnya bagian depan. Keinginan ini makin tak tertahankan. Segera aku balikkan tubuh indahnya perlahan, hingga posisinya tengadah dengan mata terpejam. Aneh, Harum tak membalas sentuhanku. Apakah Harum tidur? Kukira matanya terpejam karena menikmati cumbuanku, tapi ternyata aku salah. Dia sudah benar-benar tidur. Mungkin dia memang sangat capek bekerja di warung makan itu. Biarlah, aku harus maklum meski hati gelisah kian tersiksa. Beginikah perasaanmu dulu, Mel, saat aku menolakmu? Alasanku karena gak tega dengan bayi kita di perutmu. Padahal karena aku jijik melihat perut buncitmu. Sebab ada Harum yang begitu sempurna dan memuaskanku. Mungkinkah saat ini Harum melakukan hal yang sama? Seminggu sudah Harum bekerja. Ada yang aneh malam ini. Mataku belum juga mau terpejam. Bukan karena kerasnya lantai yang kutiduri. Tanpa tilam, apalagi ranjang empuk. Bukan pula karena rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Akibat tidur hanya berlapiskan tikar tipis usang. Dan bukan pula karena hujan gerimis yang membasahi bumi, yang menambah dingin cuaca malam ini. Aku tak bisa tidur karena pikiran tak bisa lepas dari istriku. Harum belum juga pulang. Meskipun tidak ada jam yang tergantung di dinding kamar, tak juga ada arloji yang melilit di tangan. Tapi aku yakin ini sudah sangat larut. Kemana Harum? Tak mungkin masih bekerja di warung sampai jam segini. Mungkin pekerjaannya mengupas bawang atau memetik cabai. Belum kelar. Biarlah ku tunggu sebentar lagi. Ku coba menenangkan diri. Ku tarik sarung kumal pengganti selimut. Hawa dingin dari lantai terasa kian menusuk. Apalagi menjelang tengah malam begini. Bila ku tarik ke sebelah atas, kakiku tak bisa tertutup. Sebaliknya, bila ku tarik ke bawah, dada sampai kepala tak tertutup. Apa yang harus kulakukan melawan hawa dingin ini? Terpaksa badanku bengkokkan, persis seperti udang. Hampir setengah jam aku masih betah dengan posisi itu, tapi selanjutnya aku tak tahan lagi. Harum belum juga kembali. Aku harus melakukan sesuatu sekarang. Gegas aku bangkit, ku raih pisau belati yang kutaruh di bawah tikar. Ku selipkan di pinggang. Aku harus berjaga-jaga. Siapa tahu anggota Alek atau anggota Vika tiba-tiba datang menyerang. Ku pakai sandal jepit di balik pintu kamar. Tanpa mengunci pintu, aku segera melangkah dengan terburu. Warung Buromlah terlihat sudah tutup. Hanya pintunya masih terbuka sedikit. Aku merasa lega, ternyata istriku memang benar-benar masih bekerja. Ku ketuk halus pintu yang setengah terbuka. Ku dengar langkah mendekat. Gilang, ada apa? Buromlah muncul, menguakkan daun pintu agar semakin lebar. Mau menjemput Harum, Bu, udah larut. Saya khawatir dia nggak berani pulang, sahutku sambil tersenyum sopan. Oh, belum pulang ya? Buromlah mengernyitkan kening. Aku terkesiap, dadaku tiba-tiba bergemuruh. Belum, Bu. Memangnya Harum tidak di sini? Tanyaku menjengukkan kepala ke dalam warung. Tadi di sini, tapi seperti biasa, jam 6 sore sudah pulang, kata Buromlah ikut tegang. Setiap hari pulangnya jam 6 sore, tanyaku semakin gelisah. Iya, selalu begitu. Kenapa? Apakah Harum selalu terlambat pulang? Aku tak bisa menjawab, pikiranku langsung melayang kemana-mana. Kecurigaan langsung menyeruak. Setiap hari dia pulang kerja jam 6 sore, tapi pulang ke rumah selalu tengah malam. Kemana Harum sepulang kerja? Dalam kondisi hamil lagi. Duh, Harum, rahasia apa yang kau sembunyikan dariku sebenarnya? Apakah kamu perlu ditemani suami saya untuk ikut mencari Harum? Biar saya bangunkan dia, usul Buromlah. Tidak usah Bu, nanti juga dia pulang sendiri. Mungkin dia ke rumah temannya. Kalau begitu saya permisi ya Bu, kataku melangkah pergi. Iya, baik. Aku melangkah gontai, tak tahu harus kemana sekarang.
Suasana pasar sudah sangat sepi. Aku harus menerobos ke belakang kios-kios gelap itu untuk memotong jalan agar lebih cepat sampai di kos-kosan. Entah kemana aku harus mencarinya. Aku tak punya ide sama sekali. Terpaksa aku harus kembali pulang. Semoga dia sudah ada di rumah sekarang. Dari mana, Om? Susi, penghuni kamar kos yang paling pinggir, rupanya belum tidur. Entah siapa yang ditunggunya tengah malam begini. Janda muda itu duduk sendiri di teras kos-kosan sambil menghisap sebatang rokok. Baru seminggu dia ngekos di tempat ini. Cari angin, sahutku asal. Ku teruskan langkah menuju kamarku yang paling ujung. Cari angin atau nungguin dedek sayang? Enak ya sampean, istri kerja, sampean ongkang-ongkang kaki di rumah saja, sindirnya. Aku tak menghiraukan. Malam ini kira-kira dia bawa duit berapa ya, Om? Kalau banyak, traktir dong sesekali. Siapa tahu malam ini yang booking bos tajir. Sesekali bagi rezeki dong. Jangan makan sendiri mulu. Aku tercekak, spontan ku hentikan langkah kaki. Bab 107. Harum bergumul dengan dua pria hidung belang sekaligus. Aku tercekak, spontan ku hentikan langkah kaki. Kalimat Susi sungguh mengagetkanku. Ingat tetangga Om, banyak yang gak makan, ibunya lagi. Dadaku kian bergemuruh hebat, nafas bahkan terasa sesak. Tanganku tiba-tiba mengepal, betapa ingin ku hantamkan ke wajah perempuan itu. Tapi mengingat dia adalah seorang perempuan, terpaksa amarah ini ku redam. Om, sesekali duduk sini dong, kita ngobrol-ngobrol sambil menunggu sang adinda pulang. Celotehnya lagi. Oke, aku akan layani dia kali ini. Sekaligus mencari kebenaran ucapannya barusan. Aku berbalik, lalu mendekatinya di teras. Kuhenyakkan tubuh di bangku papan, tak jauh darinya. Gitu dong Om, sesekali. Jangan ngurung diri terus di kamar. Rokok, katanya menyodorkan sebungkus rokok yang telah terbuka. Aku mengambilnya sebatang. Janda kembang itu mengambil mancis, lalu menyulut ujung rokok yang telah menempel di mulutku. Terima kasih, ucapku lalu mulai mengisapnya perlahan. Sudah berapa lama tinggal di kosan ini? Tanyanya kemudian. Sebulan, jawabku acuh. Ku mainkan asap rokok di dalam mulut, lalu mengeluarkan perlahan. Om, aktivitasnya apa sih? Kok siang hari gak pernah saya lihat? Istrinya aja yang saya perhatikan kerja di warung itu. Perempuan rada tomboy itu ikut mempermainkan asap rokok di mulutnya. Gak ada, jawabku semakin acuh. Pantesan istri Om mencari tambahan lagi. Maksudnya? Tanyaku ketus, aku kembali tersinggung. Dia cari tambahan duit dengan cara jual diri. Jawabnya tanpa basa-basi. Hei, jangan sembarangan ya. Teriakku melotot tajam. Perempuan itu terkekeh. Nggak usah malu mengakuinya, Om. Sekosan ini udah tahu kok, biasa aja kali. Atas dasar apa ya kamu ngomong seperti itu? Kamu punya bukti, ancamku. Bukti apa? Tiap malam istri Om diantar pulang oleh lelaki hidung belang. Masih perlu bukti lagi. Lelakinya yang bergantian. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu, pungkasnya sinis. Aku terperangah, segera aku matikan api rokokku. Meski masih tersisa separuh, aku bangkit berdiri, lalu melangkah meninggalkannya. Itu lebih baik daripada wajahnya bonyok kena tinjuku. Om, panggilnya tak kuhiraukan. Malam ini mereka sewa kamar di Hotel Melati di jalan. Om tahu kan, hotel murahan, tempat orang. Lihat aja ke sana, kamar nomor 15. Sepertinya istri Om malam ini nggak pulang, karena bookingan 2 orang sekaligus. Hebat istri Om, sanggup melayani 2 orang hidung belang bersamaan. Mau cepat kaya atau emang dasar? Aku berbalik, kali ini emosiku tak terkendali lagi. Meja dari kayu itu seketika hancur kena pukulan tanganku. Untunglah, tetap ku ingat dia perempuan, kalau tidak, mungkin rahangnya sudah hancur kena tinjuku. Loh, kenapa emosi? Aku hanya mau bantu Om, karena sekarang aku yakin kalau Om gak tahu kalau istrinya tukang. Malah emosi, nyesel gue nolongin elo. Kampret deh, katanya sambil berlalu. Aku terperangah, kenapa perempuan mirip laki-laki itu sangat yakin dengan ucapannya. Dari mana pula dia tahu semua info tentang istriku malam ini? Aku tidak bisa berpikir panjang lagi. Aku harus membuktikan infonya tadi. Tapi bagaimana caraku menuju ke hotel kecil itu? Malam sudah sangat larut. Mana ada ojek atau angkutan jam segini? Seolah tahu keperluanku. Tiba-tiba sebuah ojek melintas. Spontan aku memanggilnya.
Ku minta dia mengantarkanku ke hotel itu. Sama sekali aku tak berpikir, kenapa bisa kebetulan sekali ada ojek yang melintas saat aku butuh. Aku juga tidak menyadari kalau janda yang menyampaikan info tadi mengikutiku dari belakang. Seorang petugas hotel menghentikan kami. Aku langsung bergerak turun, merogoh saku celana. Uang pemberian harum masih ada di sana. Mungkin bisa kugunakan untuk menyogok petugas, tapi belum sempat kulakukan. Supir ojek telah menyelesaikannya. Tak juga terpikir olehku, kenapa petugas hotel takluk kepada sang supir ojek yang telah mengantarku. Tujuan utamaku adalah kamar nomor 15. Tanpa halangan aku mencarinya. Supir ojek malah mengikutiku. Aku tak ada waktu untuk menanyakan alasannya. Bayangan harum berada dalam pelukan dua laki-laki hidung belang membuat otakku tak bisa berpikir apa-apa lagi. Ku gedor pintu kamar maksiat itu dengan halus. Tetap aku berusaha menjaga agar mereka tak sampai curiga sebelum pintu dibuka. Siapa? Terdengar suara dari dalam. Gila, itu suara Alek. Aku hafal betul suaranya. Darahku mulai mendidih. Namun dalam hati masih sempat berdoa. Semoga bukan Harum perempuan yang bersamanya. Pesanan. Tiba-tiba petugas hotel tadi sudah ada di sampingku. Supir ojek berdiri di sampingnya. Oh, makanan yang kami pesan tadi ya? Tanya suara yang lain dari dalam. Astaga, berarti benar ada dua orang lelaki di dalam kamar ini. Ya Tuhan, semoga yang mereka booking bukan istriku ya Allah. Maaf, saat kepepet begini baru aku ingat Allah. Pintu terkuak sedikit, aku langsung menyerbu masuk. Hei, apa-apaan ini? Teriak lelaki setengah yang membuka pintu. Aku tidak mengenalnya. Segera aku menerjang ke dalam, mencari orang yang bersamanya. Benar dugaanku, Alek ada di dalam. Lelaki bangsat itu dalam keadaan. Ku tatap tajam perempuan yang aku tak bisa melihat wajahnya. Alek meraih selimut langsung menutupi si perempuan, lalu bangkit menerjangku. Aku menghindar, cepat melompat ke arah ranjang. Ku tarik kasar selimut yang menutupi murahan itu. Namun seketika bumi yang kupijak terasa runtuh. Langit bagi menindih. Aku tertunduk lemah, sangat tidak berdaya, hanya bisa melongo tak percaya. Maaf mas, sekarang juga tolong talak aku, pinta Harum lebih mengagetkan lagi. Suara merdu itu bagai besi panas yang menusuk gendang telingaku. Aku terduduk di lantai kamar maksiat itu. Aku gak bisa lagi menjadi istrimu. Kau sudah tak punya apa-apa lagi. Tak ada juga yang bisa kuharap darimu. Sebenarnya aku sangat mencintaimu, tapi aku butuh uang. Ibu dan Mas Yanto harus kubebaskan dari penjara terkutuk itu. Kau tidak punya uang untuk itu, bukan? Maaf, aku tak butuh kau lagi. Rum, sadarlah sayang, pulanglah. Aku akan memaafkanmu demi anak kita yang di perutmu itu, sayang. Pintaku memelas. Anak, Harum terkekeh. Aku merasa ditampar. Perempuan yang telah kuperjuangkan selama ini menertawaiku. Kukira hanya Kak Melur yang begitu naif dan bodoh. Ternyata kau tak kalah naif, Mas. Jauh lebih bodoh malah. Aku tidak pernah hamil. Apakah kau pikir lelaki letoy sepertimu bisa bikin aku puas dan hamil? Maaf, kau tak berguna buatku, Mas. Harum, pandanganku seketika gelap. Aku tak tahu bagaimana awalnya.